Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar, dan tiba-tiba merasakan sebuah beban berat menindih dadamu? Bukan sakit fisik, melainkan sebuah pertanyaan yang diam-diam menghantui. Apakah aku sudah berada di jalan yang benar? Atau mungkin, saat kamu membuka media sosial, kamu melihat teman-temanmu. Si A baru saja dipromosikan. Si B baru saja membeli rumah pertamanya. Si C sedang berlibur ke luar negeri bersama keluarga kecilnya yang bahagia. Sementara kamu merasa masih berdiri di titik yang sama seperti beberapa tahun lalu. Rasanya seperti sedang mengikuti lomba lari di mana semua orang sudah melesat jauh di depan, dan kamu baru saja mengikat tali sepatu. Ada rasa takut, ada rasa cemas, dan yang paling menakutkan ada bayang-bayang penyesalan. Terutama ketika angka usia itu semakin mendekat, atau mungkin sudah kamu lewati. Angka 30. Bagi banyak orang, usia 30 sering dianggap sebagai garis finish dari masa muda yang bebas, dan garis start dari masa dewasa yang serius. Masyarakat seringkali, secara tidak sadar, menanamkan standar bahwa di usia 30, kita harus sudah mapan. Harus sudah punya segalanya. Dan ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi itu, kita merasa gagal. Kita merasa terlambat. Tapi, izinkan saya mengatakan satu hal kepadamu hari ini. Sesuatu yang mungkin perlu didengar oleh batinmu yang sedang lelah. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan. Kamu tidak terlambat. Hidup bukanlah lari sprint 100 meter. Hidup adalah maraton yang panjang, berkelok, dan unik bagi setiap orang. Bunga tulip mekar di musim semi, sementara bunga krisan baru mekar saat musim gugur tiba. Apakah krisan terlambat? Tidak, dia hanya mekar di zona waktunya sendiri. Video ini bukan untuk menghakimi masa lalumu. Video ini bukan untuk menambah daftar kecemasanmu. Video ini adalah undangan. Sebuah undangan untuk duduk sejenak, merenung, dan menyusun ulang strategi hidup. Entah kamu masih berusia 20-an, tepat di usia 30, atau bahkan sudah melewatinya, 5 hal yang akan kita bahas ini adalah fondasi. Fondasi yang jika kamu bangun mulai hari ini, detik ini, akan menyelamatkanmu dari penyesalan yang sebenarnya di masa depan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Hal pertama yang sering menjadi sumber penyesalan terbesar adalah uang. Tapi, bukan karena kita tidak punya cukup uang, melainkan karena kita tidak mengerti uang. Di usia 20-an, seringkali kita terjebak dalam ilusi YOLO, atau hidup hanya sekali. Kita merasa muda selamanya. Gaji pertama habis untuk gaya hidup, validasi sosial, atau sekadar kopi mahal yang sebenarnya bisa kita buat sendiri. Kita berpikir, nanti saja nabungnya kalau gaji sudah besar. Tapi teman-teman, kekayaan sejati tidak dibangun dari seberapa besar gajimu, tapi dari seberapa besar selisih yang bisa kamu pertahankan dan kamu kembangkan. Sebelum terlambat, mari ubah mindset kita tentang uang. Jangan hanya menabung untuk disimpan. Karena uang yang diam, nilainya akan tergerus inflasi. Mulailah belajar tentang investasi. Dan investasi tidak melulu soal saham yang rumit atau kripto yang fluktuatif. Investasi dimulai dari kebiasaan. Cobalah prinsip sederhana ini, bayar dirimu sendiri terlebih dahulu. Sebelum membayar tagihan Netflix, sebelum membayar cicilan gadget, sisihkan minimal 10% hingga 20% untuk masa depanmu. Anggap itu adalah pajak yang kamu bayar untuk kebebasanmu nanti. Lalu, pelajari perbedaan antara aset dan liabilitas. Liabilitas adalah hal-hal yang mengambil uang dari saku kita. Aset adalah hal-hal yang memasukkan uang ke saku kita. Penyesalan di usia 30 sering muncul ketika kita sadar telah bekerja keras selama 10 tahun, tapi tidak memiliki aset apapun. Kita hanya menjadi pipa yang mengalirkan uang dari kantor ke pemilik toko. Jadi, mulailah hari ini. Tidak harus dengan nominal besar. Mulailah mencatat pengeluaranmu. Sadari kemana uangmu pergi. Literasi finansial adalah bentuk self-love tertinggi.
Itu adalah cara kamu menjaga dirimu di masa depan agar tidak perlu bekerja keras sampai tua renta, hanya untuk bertahan hidup. Ingat, uang bukan tujuan akhir. Uang adalah alat. Alat untuk membeli waktu. Alat untuk memberi rasa aman. Dan alat untuk membantu orang lain. Jangan sampai kita menyesal karena menjadi budak uang, bukan tuannya. Poin kedua ini adalah tentang aset yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun, tidak akan kena inflasi, dan tidak akan hilang walau pasar saham hancur. Aset itu adalah isi kepalamu. Banyak dari kita berhenti belajar begitu lulus kuliah. Kita merasa ijazah adalah tiket terusan untuk hidup enak selamanya. Padahal, dunia berubah dengan sangat cepat. Apa yang relevan 5 tahun lalu, mungkin sudah usang hari ini. Penyesalan terbesar banyak orang di usia 30-an adalah merasa stuck dalam karir karena keterampilan mereka sudah tidak dibutuhkan lagi, atau mereka digantikan oleh teknologi dan anak-anak muda yang lebih adaptif. Lakukanlah skill stacking atau menumpuk keahlian. Konsepnya begini, menjadi 1% terhebat di dunia dalam satu hal itu sangat sulit. Tapi, menjadi 20% teratas dalam 2 atau 3 hal yang berbeda dan menggabungkannya, itu jauh lebih mudah dan membuatmu unik. Contohnya, kamu seorang desainer grafis. Banyak desainer yang jago gambar. Tapi, jika kamu belajar sedikit tentang copywriting dan sedikit tentang psikologi penjualan, kamu bukan lagi sekadar desainer. Kamu adalah seorang marketing visual strategist. Nilaimu melonjak drastis. Jangan habiskan waktu luangmu hanya untuk doom scrolling di media sosial. Gunakan waktu itu untuk membaca buku yang membuka wawasan. Dengarkan podcast saat perjalanan ke kantor. Ambil kursus online di akhir pekan. Tanyakan pada dirimu, skill apa yang jika aku pelajari sekarang, akan membuat hidupku 5 tahun ke depan jauh lebih mudah? Mungkin itu bahasa asing. Mungkin itu coding. Mungkin itu public speaking. Atau mungkin kemampuan negosiasi. Belajar itu memang lelah. Membaca itu kadang membosankan dibanding nonton film. Tapi rasa sakit karena disiplin belajar itu jauh lebih ringan dibandingkan rasa sakit karena penyesalan di kemudian hari saat kita sadar bahwa kita telah tertinggal. Jadikan belajar sebagai gaya hidup, bukan kewajiban. Jadilah gelas kosong yang selalu siap diisi. Karena di usia 30 nanti, yang akan membedakanmu dari kerumunan bukanlah seberapa mahal pakaianmu, tapi seberapa mahal solusi yang bisa kamu tawarkan pada dunia. Ada sebuah kutipan terkenal dari Jim Rohn, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersamamu. Coba renungkan sejenak, siapa 5 orang itu dalam hidupmu sekarang? Apakah mereka orang-orang yang membicarakan ide, mimpi, dan pertumbuhan? Atau mereka yang setiap bertemu hanya membicarakan orang lain, mengeluh tentang keadaan, dan mengajakmu pada kebiasaan buruk? Di usia 20-an, kita cenderung ingin punya banyak teman. Kita takut ketinggalan. Kita ingin ada di setiap pesta, di setiap tongkrongan. Kita mengutamakan kuantitas. Namun, mendekati atau melewati usia 30, prioritas harus berubah menjadi kualitas. Penyesalan yang sering terjadi adalah kita menghabiskan energi untuk orang-orang yang sebenarnya tidak peduli pada pertumbuhan kita. Kita mempertahankan hubungan toksik hanya karena sudah kenal lama atau nggak enak hati. Berani untuk berkata tidak pada ajakan yang tidak sejalan dengan tujuanmu. Berani untuk memangkas lingkaran pertemanan yang hanya menyedot energimu. Ini bukan berarti kita memusuhi mereka. Bukan. Kita hanya menjaga jarak aman untuk melindungi kedamaian mental kita. Dan di sisi lain, mulailah berinvestasi pada networking yang tulus. Carilah mentor, carilah komunitas yang satu frekuensi. Jika kamu ingin sehat, bergaullah dengan komunitas olahraga. Jika kamu ingin sukses berbisnis, bergaullah dengan para pengusaha. Energi itu menular. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang optimis dan pekerja keras, kamu akan otomatis terbawa arus positif itu. Jangan menunggu orang hebat datang padamu. Jadilah orang hebat itu, dan tariklah orang-orang sejenis ke dalam hidupmu.
Ingat, teman sejati bukanlah mereka yang selalu membenarkanmu, tapi mereka yang berani menegurmu saat kamu salah, dan bertepuk tangan paling keras saat kamu berhasil. Temukan sukumu sendiri. Karena perjalanan menuju sukses itu sunyi, dan kamu butuh sahabat yang bisa saling menguatkan di tengah badai. Poin keempat ini seringkali, sayangnya, menjadi penyesalan yang paling menyakitkan dan paling mahal harganya. Di masa muda, kita sering memperlakukan tubuh kita seperti mesin sewaan. Kita begadang setiap malam, makan junk food sembarangan, merokok, minum alkohol berlebih, dan jarang bergerak. Kita merasa tubuh kita baik-baik saja, karena belum ada rasa sakit yang muncul. Tapi tubuh manusia memiliki ingatan yang luar biasa. Setiap gorengan yang kamu makan, setiap jam tidur yang kamu korbankan, semuanya dicatat oleh sel-sel tubuhmu. Dan tagihannya akan datang saat metabolisme mulai melambat di usia 30 ke atas. Banyak orang yang di usia 35 atau 40 tahun, uangnya habis hanya untuk membayar biaya rumah sakit. Mimpinya terhenti bukan karena kurang pintar, tapi karena tubuhnya tidak lagi sanggup menopang ambisinya. Sebelum terlambat, lakukanlah perubahan kecil hari ini. Tidak harus langsung lari maraton. Mulailah dengan jalan kaki 30 menit sehari. Kurangi gula. Gula adalah racun yang manis. Perbaiki jam tidurmu. Tidur bukan tanda kemalasan, tidur adalah saat di mana otak dan tubuhmu memperbaiki kerusakan sel. Tanpa tidur yang cukup, emosimu akan tidak stabil dan fokusmu akan hancur. Perlakukan tubuhmu seperti satu-satunya rumah yang kamu miliki, karena memang begitu adanya. Jika rumahmu rusak, kamu bisa pindah. Jika mobilmu rusak, kamu bisa ke bengkel. Tapi jika tubuhmu rusak, kamu tidak punya tempat lain untuk tinggal. Kesehatan bukan hanya fisik, tapi juga mental. Jangan ragu untuk beristirahat saat lelah. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika beban pikiranmu terlalu berat. Menjaga kesehatan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa berkarya lebih lama, beribadah lebih khusyuk, dan menemani orang-orang tersayang hingga tua nanti. Jangan sampai di masa tua, kita menjadi orang kaya yang hanya bisa berbaring di kasur emas, menatap dunia dari balik jendela rumah sakit. Dan inilah poin terakhir, yang mungkin paling penting dari semuanya. Sesuatu yang menjadi inti dari kebahagiaan sejati. Banyak orang sukses secara materi di usia 30, punya karir bagus, badan sehat, tapi hatinya kosong. Mereka merasa hampa. Kenapa? Karena mereka belum selesai dengan dirinya sendiri. Mereka masih mengejar validasi orang tua. Mereka masih mendendam pada masa lalu. Mereka masih membenci kekurangan diri sendiri. Sebelum terlambat, belajarlah untuk memaafkan. Maafkan orang-orang yang pernah menyakitimu. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas mendapatkan kedamaian. Membawa dendam itu seperti meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Maafkan juga dirimu sendiri. Maafkan dirimu yang dulu pernah membuat keputusan bodoh. Maafkan dirimu yang pernah gagal. Maafkan dirimu yang pernah membuang-buang waktu. Kamu di masa lalu melakukan yang terbaik dengan pengetahuan yang kamu miliki saat itu. Sekarang kamu sudah lebih bijak. Peluklah inner child-mu. Katakan padanya, tidak apa-apa, kita belajar, kita tumbuh. Temukan makna hidupmu. Untuk apa kamu bangun setiap pagi? Apakah hanya untuk membayar tagihan? Atau ada misi yang lebih besar? Mungkin untuk membahagiakan orang tua, untuk berkontribusi pada lingkungan, atau untuk menciptakan karya yang bermanfaat. Hubungkan kembali dirimu dengan Sang Pencipta. Dalam keheningan doa dan meditasi, seringkali kita menemukan jawaban yang tidak bisa diberikan oleh Google atau buku manapun. Ketenangan batin adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli. Ketika kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri, usia 30, 40, atau 50, hanyalah angka. Kamu tidak lagi cemas membandingkan dirimu dengan orang lain,
karena kamu sibuk menikmati perjalananmu sendiri. Kamu menjadi versi terbaik dari dirimu yang otentik. Teman-teman, masa depan adalah misteri, masa lalu adalah sejarah, tapi hari ini adalah hadiah. Itulah kenapa disebut present. Mungkin saat ini kamu merasa tertinggal, mungkin kamu merasa menyesal atas tahun-tahun yang terbuang. Itu wajar, itu manusiawi. Rasakan perasaannya, tapi jangan tenggelam di dalamnya. Ingatlah 5 hal tadi, bangun literasi finansialmu. Teruslah belajar dan tumpuk keahlianmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang berkualitas. Jaga tubuhmu seperti aset termahal. Berdamailah dengan dirimu dan temukan kedamaian batin. Belum ada kata terlambat. Selama nafas masih berhembus, selama matahari masih terbit, kamu punya kesempatan untuk memutar balik arah hidupmu. Jangan menunggu usia 30, 40, atau momen sempurna untuk berubah. Momen sempurna itu tidak ada. Mulailah dengan langkah kecil yang tidak sempurna, tapi lakukan dengan konsisten. 1 tahun dari sekarang, kamu akan berharap kamu memulainya hari ini. Jadi, mulailah. Terima kasih, sudah meluangkan waktumu yang berharga untuk duduk dan merenung bersama di sini. Saya sangat menghargai kehadiranmu. Jika kamu merasa ada sesuatu di dalam hatimu yang tergerak setelah mendengar ini, atau jika kamu merasa video ini mungkin bisa menjadi peluk hangat bagi temanmu yang sedang merasa lelah mengejar hidup. Boleh ya? Aku minta tolong untuk tekan tombol subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Dan jika tidak keberatan, like dan bagikan video ini kepada mereka yang kamu sayangi. Mungkin, 1 share darimu bisa menjadi titik balik bagi hidup orang lain. Tulis juga di kolom komentar, 1 hal kecil apa yang ingin kamu mulai lakukan hari ini? Aku ingin membacanya dan mendoakan kesuksesanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah kuat, tetaplah bertumbuh, dan ingat, perjalananmu berharga.